Jadi guru ngaji itu keren. Bahwa ini bukan masalah, ini adalah musibah. 83% masyarakat muslim, aku tidak bisa baca Al-Quran. Tapi sesungguhnya ketika Ustadz membuat judul kajian itu, menyadari tidak itu bakal menjadi mispersepsi? Halo, selamat siang. Jumpa lagi kita di channel ini, channel yang spontan, no prank, no drama. Kali ini kita akan berkunjung ke tempat pengajiannya Ustadz Riyandinata LC. Kalau nggak salah namanya, nanti kalau salah kita cek ulang ke tempatnya. Kita akan bertanya konsep pengajian yang ia lakukan saat ini seperti apa. Yuk kita langsung saja menuju ke lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kurang suatu apapun. Ini kita sedang berada di Lentera Iman. Kita akan bincang-bincang lebih dalam dengan Ustadz Riyandinata. Namun sebelum itu, kami ingatkan untuk terus mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa tinggalkan jejak, like, share, dan komen apabila video ini dirasa bermanfaat. Oke, tak perlu panjang lebar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Pak. Alhamdulillah, nahnu bi khair. Kullun nabi khair. Alumni Gontor ya? Alumni Gontor tahun 2002. Tahun 2002. Tahun 2002 dari Gontor. Sebelumnya pernah mondok di Abdus Salam, Magelang. Kemudian 2002 lulus dari Gontor. Kemudian pengabdian di Gontor 6 Magelang. Jadi sanawiyahnya di Abdus Salam, Magelang. Eksperimennya di Gontor. Iya, Taksifi ya kalau sekarang. Taksif. Tajribi 4 tahun ya? 4 tahun di Gontor. Oh, walaupun alumni pondok tetap 4 tahun? 4 tahun. Kan program Gontor kelas 1, kelas 3, intensif, kelas 5, kelas 6, tetap 4 tahun, pengabdian 1 tahun. Oke, nah tadi yang bicara gelar tadi, kan Siap. setahu saya, karena di medsos itu banyak yang membuat gelar Riyandinata LC. Saya juga baru tahu kalau SC Hon. BSC Hon. Itu fakultas apa waktu di Fakultas Ekonomi Syariah di International Islamic University Islamabad. Pakistan? Iya, memang alumni Pakistan. Pakistan itu kan persemakmuran Inggris ya, jadi dia tidak pakai gelar LC kan. Sama seperti alumni kawan-kawan yang dari Malaysia, biasanya pakai gelar yang sama, Hon seperti itu. Kalau yang dari Madinah atau dari Kairo, Al-Azhar, jenjang S1-nya mereka pakai LC. Itu beasiswa atau? Kalau kita self finance. Self finance. Ya, self finance. Jadi biaya sendiri. Biaya sendiri. Kenapa pilih di situ? Pakistan karena dulu memang sempat ngefans lah sama IDB, Islamic Development Bank. Kan kebanyakan yang bergerak di IDB antara lain penyuplainya ya International Islamic University Islamabad itu. Itu sih motivasinya. Pakistan itu yang bersebelahan dengan India kan? Pakistan sama India kan Hindustan ya. Iya. Kemudian oleh tokoh Pakistan Mahatma Gandhi kemudian dibelah, bukan dibelah sih. Ringkasnya yang Hindustan itu yang Islam ke Pakistan, yang Hindu ke India. Jadi di situ berapa tahun? Di situ 4 tahun, 4 tahun setengah. Siapa yang merekomendasikan ke situ? Kawan-kawan, jadi kita kalau dari Gontor itu kita banyak referensi. Di Gontor ini punya IKPM, Ikatan Keluarga Pondok Modern. Jadi kawan-kawan atau alumni-alumni terdahulu sudah banyak. Ada yang di Belanda, di Yordan, di Maroko, Pakistan, Mesir, Madinah, dan lain-lain. Referensi-referensi dari senior-senior itulah. Jadi kita tinggal kirim nama, mereka yang urus terima beres kita. Jadi kalau alumni Gontor untuk sekolah ke luar negeri itu lebih gampang. Jadi kita tinggal tentukan kita pengen di mana, di situ sudah ada Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor yang pasti mereka bantu.
Jadi kita tinggal berangkat. Kalau Anda dengar ada suara palu diketuk, Ketak-ketuk. ketak-ketuk ini Iya. sedang lagi dalam tahap apa namanya persiapan pembangunan padepokan apa bahasanya ini? Iya. Apa ya? Tempat ngaji. Tempat ngaji. Nah, Tat, sekarang bicara Lentera Iman, Tat. Iya, siap. Ini tempat apa? Ini tempat apa? Oke. Pertanyaan simpel. Kayak ini ada tempat yang apa? ngomong, karena ada yang lewat katanya kayaknya ada kafe baru di Bakung. Iya. Nah, Karena ini perlu konsepnya diketahui beda. ini jalur-jalur perkapean. Iya, kita memang pengen hadir memberi warna Pak ya di Baturajo. Sebenarnya ini adalah tempat pengajian, latar belakangnya banyak faktor Pak Wiwin. Jadi PT IKA ya, Perguruan Tinggi Ilmu Quran Jakarta itu mengeluarkan survei bombastis angkanya. Mereka tuh nyebut 56% masyarakat Muslim Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. Cobalah divalidasi itu. Data itu divalidasi, apa saya salah baca atau bagaimana. Pokoknya angkanya terlalu besar. Jadi kita juga tergerak. Kalau Baturajo mak mano. Baturajo ternyata lebih banyak dari angka itu. Jadi angka yang tidak bisa membaca Al-Quran, kita pertama kita tentukan dulu indikatornya ya, barometernya itu apa. Barometernya itu membaca yang tidak merubah makna. Membaca yang tidak berubah makna. Jadi kalau orang sudah bisa membaca tanpa merubah makna Al-Quran itu, maka dia masuk kategori bisa membaca. Kalau sekedar kenal huruf, tapi salah nyebut hurufnya, masih masuk kategori tidak bisa membaca. Karena Quran kan begitu. Contoh begini. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Ketika Tuhanmu berkata pada para malaikat. Tapi ketika panjang pendeknya beda. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Ketika dua Tuhanmu berkata pada para malaikat. Beda. Cuma beda panjang, yang satu kola, yang satu kola, hanya beda 2 harokat atau setengah harokat, tapi dia sudah merubah makna. Nah, jadi barometernya itu, ketika dia membaca sampai merubah makna, maka tidak termasuk bisa baca Al-Quran. Kalau barometernya itu, maka angkanya yang tidak bisa baca Al-Quran ini tinggi. Iya, kita ini terlalu berani sebenarnya nyebut 83%, tapi 83% itu bukan angka apa ya? Itu bisa kita buktikan. Cobalah dari mana? Dari isi rumah. Pak Win, ayah, ibu, tenaga depan, tenaga belakang. Justru yang kami khawatirkan secara pribadi, ini dianggap kritik, Pak. Kita bilang 83% masyarakat Muslim di Oku tidak bisa baca Al-Quran. Kenapa ini dianggap kritik? Sebenarnya kita menyalahkan siapa? Tidak kate. Kita tuh tidak menyalahkan siapapun. Mari kita bangun kesadaran kolektif dan kita lihat ini dari kacamata yang sama. Jadi kita sinergi. Banyak caranya. Yang kafe bisa kok. Kafe Quran. Rumah makan, misalnya kan banyak nih rumah makan gratis. Sudah benar konsepnya gratis. Tapi lebih baik lagi misalnya yang bisa baca Qul Huwallahu Ahad 1 piring. Yang bisa baca 1 halaman, boleh bajak kawan. Kayak gitu-gitu kan bisa kita kemas. Ketika kita melihat ini dari kacamata yang sama. Tapi ketika kita melihat ini dari kacamata bahwa ini adalah sebuah kritik, seolah-olah ada orang yang ingin dipojokkan, ya tidak akan selesai. Itulah latar belakangnya. Iya. Sasarannya, terus konsepnya ini seperti apa nih? Konsepnya kita pingin ngaji dengan cara yang paling santai. Jadi kita pernah coba, bapak-bapak, ini kan Lentera Iman ini adalah ngaji konsep segala usia. Karena ternyata gap generation ya, kebanyakan yang tidak bisa baca Al-Quran itu justru bukan di usia anak-anak, di usia dewasa. Usia dari 25 tahun ke atas sampai 70 tahun justru di sini yang banyak tidak bisa baca Al-Quran itu. Makanya kita bangun Lentera Iman ngaji segala usia. Nah, kalau lah bapak-bapak ini umur 40, 45, umur 50 tahun ngaji dengan konsep kelas, kemudian ada guru menerangkan, cak belajar lagi SD, mereka bosan. Dan malu kadang. Malu. Apalagi di masjid kadang-kadang ngaji, salah sih kok kawan lain nawo ke. Ya, jadi dia apa yang seharusnya kita menumbuhkan kesadaran kolektif malah muncul antipati. Terus jadi maksudnya gini, kita ngaji dengan cara yang paling santai. Ya kita buat saung, kemudian terbuka, sampai ada yang nanya ini. Ustadz boleh enggak kami ini ngaji tapi kami sambil merokok? Boleh. Kemudian ada yang ngomong, apakah itu tidak menghormati Al-Quran? Aturlah. Soal menghormati atau tidak menghormati, selesaikan saja di atas sajadah. Dewek-dewek baiklah. Kita sudah besar kok. Ya mana alif lam mim dirasa lemak laju, yang penting ngaji dulu. Dan ternyata apa? Ternyata yang tadinya pengen merokok sambil ngaji, toh tidak merokok juga sambil ngaji.
Pak Win, ada yang lebih unik, ada yang datang. Ustadz, boleh tak kami ngaji di sini? Tapi kami tidak berjilbab. Tak apa-apa. Yang penting ngaji. Gitu sampai sini sehari itu tidak berjilbab. Besok datang, datang. Malah berjilbab, Itu bibi ini. dakwah secara halus ya? Datang bibi ini berjilbab. Tidak kaku berarti? Berjilbab sekarang. Iya Ustadz, maluan ya dengan kawan yang lain. Ya itulah. Artinya kita ingin menampilkan tempat ngaji dengan cara yang paling santai. Ini ke depan insya Allah kita nak bikin apa pempek atau minuman-minuman ya biar santai lah. Kalau bicara segala usia, tapi pada kenyataannya ini kebanyakan rata-rata bapak-bapak ya? Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak. Tenaga pengajar berapa orang? Kalau sekarang kita tenaga pengajar di sini hampir 26 orang tersebar. Ada yang 8 orang di kecamatan-kecamatan, yang di sini yang standby sekitar 18-an guru. Dari mana saja? Batu Rajo. Guru-guru itu? Guru-guru di Batu Rajo. Kita memang bina. Dan yang menyeleksi guru itu Ustaz sendiri? Karena tadi kan bicara kalau kita balik ke belakang tadi omongan tadi, yang menjadi indikator bahwasanya menurut Ustadz membaca yang tidak merubah makna. Membaca yang tidak merubah makna itu kan walaupun dia bisa baca, tapi kalau dia panjang pendek tidak tahu itu dikategorikan tidak bisa baca kan? Karena dia merusak makna. Nah, artinya guru juga harus seperti itu. Betul. Jadi guru-guru ini adalah alumni sendiri, kalau kita bisa sebut alumni. Jadi mereka ngaji di sini, sudah kita rasa bisa ngaji, dan artinya standar yang kita tahu sudah oke. Kita nggak mau bilang bahwa kita paling benar ya, tapi paling tidak karena kita bersyahadah, kita punya metode qiraati dan kita bersyahadah qiraati, jadi kita punya standar jelas. Yang kita ajarkan adalah qiraat Imam Hafiz, riwayat Imam Asim. Kita tahu Imam Asim itu adalah murid Abdurrahman As-Sulami, murid langsung dari Abdullah ibnu Mas'ud, murid langsung dari Rasulullah SAW. Artinya qiraat yang kita pelajari, identitas bacaannya jelas. Kemudian metode yang kita pakai, kita menggunakan metode qiraati. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum. Nah, dengungan itu Pak. Wa in nah itu ikhfa-nya tadi dibaca. Kalau kita baca sejarah, qiraati salah satu metode paling senior. Kalau dulu kan yang masuk ke Indonesia nih, atau khususnya Batu Raja ya, metode Baghdadiyah itu di bawah tahun 50-an. A di atas A di bawah I, A di depan U, A, I, U. Belajar itu? Belajar dulu. Fix, sudah tua berarti. Karena itu metode lama. Ya. Nah, kemudian tahun 1953, ada Pak Dahlan ya, Pak Dahlan Salim Zarkashi, beliau merumuskan metode baru, atau menuliskan ulang metode baru, itulah metode qiraati. Kalau Iqra kan 1991. Jadi ini lebih senior. Qiraati adalah metode paling senior. Nah, kenapa qiraati ini kita sendiri, kawan-kawan nanya, kok tidak sepopuler metode-metode lain? Karena qiraati bukunya, ketika buku keluar harus dikawal guru. Kita nih Pak Win, tidak adil sama agama ini, Pak. Jadi kalau ada kancelur, udah megawi, nganggur, pengen ngajar kian. Kita tepek ke jeme, ngajar, tanpa ada indikator jelas bahwa dia memang bisa baca Al-Quran. Itu. Coba kalau kedokteran kan mereka jelas tuh. Iya. Spesialis kandungan. Artinya kalau sakit paru-paru jangan ke beliau. Kenapa untuk urusan Quran kita tidak seadil itu? Siapa saja boleh ngajar. Makanya tagline-nya besar-besar kan, tagline qiraat itu, jangan wariskan bacaan Quran yang salah karena yang benar itu mudah. Ini mudah, metode anak-anak. Sederhana sekali metodenya. Dan kita sudah buktikan, banyak kok guru-guru yang sekarang ngajar itu adalah guru-guru yang memang kita yang bentuk. Dan berhasil. Nah, ini teknisnya seperti apa ini? Murid-murid bawa Al-Quran, ngadep Ustadz, atau bagaimana? Oke, kita pakai buku qiraati namanya. Jadi anak-anak datang, kemudian mereka baca Quran, ditalaki. Jadi guru mencontohkan, murid menirukan. Begitu terus sampai jilid 6 selesai, kemudian baru masuk ke baca simak Al-Quran. Setelah itu ada lagi kelas lanjutan, yaitu gharib, pelajaran apa? Bacaan-bacaan yang tidak biasa dalam Al-Quran, namanya gharib wal muskilat. Setelah itu baru tajwid. Setelah tajwid baru tashih. Setelah tashih, orang itu baru dapat ijazah Quran, dan ijazah itu berlaku nasional. Artinya selagi menggunakan metode qiraati, kalau sudah dapat syahadah qiraati, maka dia diakui sebagai guru qiraati. Dan sudah pernah ada belum murid yang dulunya, mohon maaf, sama sekali tidak bisa baca Al-Quran, ketika dia ngaji di sini, bisa dikatakan dia lulus dan fasih lah? Kalau sampai syahadah belum, karena Lentera Iman ini kan baru. Tapi sampai syahadah itu maksudnya sampai ada pengakuan? Sampai dapat ijazahnya. Iya, ijazah sampai dapat ijazahnya, ijazah anak-anak ya. Berarti mengeluarkan?
Kita tidak mengeluarkan. Nanti Siapa tuh kita akan mengeluarkan dari pusat, dari koordinator wilayah masing-masing. Ada yang kalau sekarang kita karena guru kita dari Bogor, jadi dari Bogor. Kita tidak bisa khataman sendiri, tidak. Ketika khataman kita harus menghadirkan koordinator qiraatinya. Jadi kayak sekarang wewenang aku sebagai pengajar, batas ngajar naikkan jilid karena aku bersyahadah. Tapi untuk membuktikan bahwa anak ini lulus tasih harus di atasku lagi. Jadi kami itu rantai qiraatinya tersambung. Kayak misalnya Pak Wiwin ngaji di sini, nah sama aku, aku batas wewenang cuman memindahkan sampai kelas gorib misalnya atau kelas tajwid. Selesai itu aku tidak bisa memberikan ijazah. Harus ada guru di atas kami yang enak itu lebih tertata ya. Oh iya, makanya kita jelas identitas bacaannya jelas. Jangan wariskan bacaan Quran yang salah karena yang benar itu mudah. Yang bilang mudah ini, yang bilang orang pasti bisa bukan kita. Allah walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami mudahkan kata Allah. Tinggal apakah kalian mau mengambil pelajaran. Jadi pertanyaannya ini bukan tentang ini sulit, bukan tentang galak apa tidak. Ustaz, aku ini belum berjilbab, duduklah sini. Kelekudai, galak kudai. Dan ini nih mudah, metodenya mudah. Tadi kan kita sudah bicara konsep, terus juga teknisnya. Nah sekarang bicara kehidupan Ustadz nih. Ustadz kan punya anak istri nih. Iya betul. Gimana nih? Ini apakah berbiaya atau bagaimana? Lentera Iman sendiri berbiaya. Biayanya 90.000 sebulan. Oh mahal nian. Coba kita hitung sekali satu pekan itu 5 kali anak-anak. Berarti dalam 1 bulan ada 20 kali. Kalau 90.000 bagi 20 kali berapa? Berapa Pak? Yang pasti gini, 2.000-an ya? Keterlaluan kalau muridnya mempermasalahkan 90.000. Ini kadang-kadang ada ketidakadilan agama di sini. Giliran bicara ngaji hitung-hitungan, giliran ngundang organ tunggal jutaan, habisan duit. Nah, ini itu dia. Makanya saya tanyakan, kalau masih ada orang mempermasalahkan ya tutup dulu buku itu. Iya, karena Ustadz juga lulusan Pakistan, biaya juga sekolah ini. Aduh, Pak Win yang ngomong, Ustadz, aku ini dilekis jauh nian ngaji tad ke Bakung. Aku ke Pakistan, lebih jauh lagi. Nah, itu kenapa saya tanyakan. Jadi, dia berbiaya 90.000 5 kali ngaji. Itu untuk apa? Banyak. Kita nih seberapa sih kita menghargai orang-orang yang berjuang ya, marbot masjid. Nah, jangan sampai ini dianggap kritik lagi ya. Kita bangun kesadaran kolektif. Marbot masjid, gaji 300.000. Dia mati ke lampu, dia nonton pagar, dia ngidup ke son, kurang-kurang imam tak datang dia imam. Kalau Jumat kati khotib dia khotibnya 300.000. Apa kita menghargai? Tidak. Jadi anak-anak kalau ditanya nak jadi apa nak? Enggak jadi guru ngaji, mentok-mentok marbot. Tapi kalau misalnya coba deh buka, berapa sih penghasilan imam-imam di masjid-masjid besar? Bukan penghasilan, berapa sih kesejahteraan imam-imam di masjid-masjid besar? Kita pernah lihat di grup-grup WA tuh di Jepang ada yang sampai 30 juta, di masjid di Bekasi itu ada yang sampai 25 juta, angkanya besar lah. Imam Masjidil Haram dan lain-lain. Jadi guru ngaji itu keren. Jadi begitu ditanya pengen jadi apa nak? Pengen jadi guru ngaji, karena jadi guru ngaji itu keren. Nah kita Pak, guru ngaji nyambi ngojek, bukan profesinya hina, bukan. Waktu dia yang harusnya dia duduk ngajar malah tersita untuk kegiatan lain. Karena apa? Karena di tempat kita masih boleh ngaji bayar pakai kelapo, ngaji bayar pakai kopi. Ayolah anak diantar pakai mobil Pajero, bapaknya ngejok kelapo ke tukang ngaji itu mana coba? Nah kayak gini, ketika ini dianggap sebuah kritik, pasti ada yang merasa tersinggung. Tapi ketika ini kita lihat dari kacamata yang sama, kursus bahasa Inggris berapa? 1.500.000 per 6 bulan. Nah, kemudian kursus-kursus yang lain berapa angkanya? Nah, 90.000 itu untuk apa? Yang pasti kita punya kok di sini guru. Dia datang ke sini itu bukan untuk cari duitnya. Untuk apa? Teaching for fun. Selain itu, yang motivasi paling besar, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi ya kita pengen saja jadi umat terbaik. Latar belakang paling mendasar tuh begini, Pak. Dengan sekian banyak masyarakat muslim di Oku yang tidak bisa baca Al-Qur'an, kenapa harus ada wadah seperti ini?
kami tidak mau saja ditanya. Allah pasti tanya, kamu di mana saat angka sebanyak ini orang tidak bisa baca Al-Quran. Kita ingin punya jawaban, kami di sini ya Allah. Soal orang bisa atau tidak, kami tidak ingin merubah Batu Rajo, kami tidak ingin merubah Oku Ida. Makanya kami juga tidak pede dengan nama. Kenapa kami pilih Lentera? Lentera itu kan lampu di ujung taman, kecil, redup-redup. Ya mudah-mudahan dengan lampu yang kecil itu kita bisa Menerangi, memberi warna. Kalau nak merubah, bukan wewenang kita. Dan siapa sih kita? tidak sudah dunia oleh kita dewe. Tidak sudah oleh kita dewe. Jadi pengennya lah lewat sahabat Wiwin ini, mari kita mengetuk kesadaran kolektif bahwa ini bukan masalah, ini adalah musibah. 83% masyarakat muslim Oku tidak bisa baca Al-Quran. Aku dari dulu Ustaz, tolong dong validasi data ini. Jangan-jangan Ustaz Rian tuh ngomong baik. Kapan tegonian apa? Buktinya ada kok kita nih yang melok lomba MTQ sampai juara nasional dan lain-lain. Berapa uangnya dibanding yang tidak pacak nih? Oke, Berapa? musibah. Dan ini musibah. Jadi kita pengen punya tagline baru. Hijrah itu dari alif. Hijrah itu dari alif. Kami alhamdulillah Pak Wiwin banyak yang bantu. Dan alhamdulillah untuk kelas sore kita sudah full sekarang. Terkait tadi apakah ada yang tidak berbayar anak-anak, kita ada anak-anak yatim duafa yang di sini ngaji tanpa biaya. Ongkos bentor dia bolak-balik kita Lentera Iman yang tanggung. Ada. Anak-anaknya ada. Jadi ya itu. Misi kita satu, pemberantasan buta aksara hijaiyah. Sampai mana tuntas atau tidak, wallahu alam. Tadi kan sudah panjang lebar Ustadz menjelaskan Ya. ya berdasarkan penilaian Ustadz ada sekitar 83% lah yang kategori tidak bisa baca Al-Quran. Dengan standar baca Al-Quran yang standar. tidak merubah makna. Itu penyebabnya apa? Kami pernah baca, jadi skripsi ya, salah satu dosen fakultas adab guru besar di sebuah kampus Di sini, di Indonesia? di luar dan penelitian itu relevan tuh di sini dan itu sejalan. Artinya penyebabnya ada 4 faktor. Faktor pertama adalah kalau kita pernah baca di Minang itu mereka yang anak-anak yang sudah balik, sudah akil balik itu mereka tidurnya di luar katanya. Nah, tidurnya itu di surau-surau dan mereka menghidupkan bacaan Al-Quran. Tradisi itu ya tidak kita lihat di Batu Rajo ini. Dan ternyata di Minang sendiri juga sudah berkurang ya. Kayaknya seperti itu kan. Artinya dikembalikan ke Batu Raja, tradisi untuk anak-anak yang akil balik menghidupkan surau-surau dengan bacaan-bacaan Al-Quran, kegiatan itu sudah tergerus. Mungkin anak-anak lebih banyak milih ke internet dan lain-lainnya. Termasuk mungkin tersita waktu oleh nonton YouTube Pak Wiwin ini enggak? Masya Allah, astagfirullah. Ya? Jangan. Salah satunya, intinya itu. Yang kedua, pelajaran agama di kelas, di sekolah itu sangat minim. Jadi aku pernah lihat, ini dikoreksi kalau salah, 2 jam per pekan. Di 2 jam per pekan itu disitulah akidah, disitulah fikih, disitulah akhlak, disitulah baca Quran. Innalillah. 2. Makanya kita dukung ya kalau di Batu Rajo ini sudah mulai tumbuh sekolah-sekolah yang membawa identitas kayak misalnya sekolah Islam, sekolah IT dan lain-lain itu. Itu faktor kedua. Faktor ketiga, terjadinya diskriminatif oleh muslim itu sendiri. Ketika anak kita tidak baca Quran, kita santai. Tapi ketika anak kita tidak baca Latin, repot. Lesano. Jadi anak itu dianggap buta aksara kalau dia tidak baca Latin. Tapi ketika dia tidak bisa membaca Al-Quran, kita santai baik. Nah, mindset ini. Dan coba deh, kami pernah jalan ke beberapa dan mengingat-ingat beberapa waktu lalu orang-orang yang hidup di tahun 70-an ke bawah ya. Jadi kita bapak, berarti lettingan bapak kita nenek. Nenek-nenek kita itu korespondensi pakai tulisan Arab. Mereka nulis loh. Lah, generasi kita baca aja lagi tidak baca. Ada yang salah pasti. Kenapa? Diskriminatif tadi. Orang dianggap tidak baca Latin, buta aksara. Kalau baca Arab tidak baca, tidak buta aksara. Yang ketiga, yang keempat, ini yang lemahnya sistem pembelajaran baca Al-Quran. Sistem pembelajarannya, metode Baghdadiyah itu yang A di atas AA, di bawah IA, di depan U. Kita kan ngalami ya. Berapa lama baca itu? Ada yang ngomong sampai 7 tahun.
Kalau lo 7 tahun tuh kemungkinannya banyak. Bapaknya malah ngantar, atau emaknya malah ngantar, atau anaknya malas ngaji. Ya. Lah terlalu lama. Kemudian tanpa ada sertifikasi yang jelas. Sertifikasi itu begini. Guru ngajar, padahal guru ini belum layak. Itu yang terjadi. Makanya kiroati jawaban atas masalah-masalah tadi. Kiroati, buku keluar, dikawal guru. Guru yang ngajar harus guru yang sudah didengar bacaannya, sudah ditashih bacaannya. Kalau yang tidak. Spesialis tadi. Oke. Nah, ketika kita bebas berangkat ke toko buku, beli buku, ngajar, ada segala macam. Yang jamin bacaan kita ini benar siapa? Nah, makanya kalau kita guru ngaji ini merasa belum, cari guru. Banyak ulama-ulama kita. Tidak nak di Batu Rajo, apalagi di Jogja tuh ya, di kota gede, di daerah-daerah Jawa tuh lebih banyak lagi pesantren-pesantren dan lain-lain. 4 faktor itu. Jadi ketika 4 faktor ini sudah ada jawabannya, insya Allah paling tidak ketika Allah tanya kalian di mana, ketika angka ini besar, musibah ini ada di kalian dan ini kalian hidup di situ, kita ingin jawab kami di sini ya Allah. 2019 lalu kayaknya ada semacam persoalan yang cukup runcing ya. Soal Cuma apa itu? alhamdulillah tidak sampai Ribut. terekspos. Iya, soal apa itu? Ustadz Rian Dinata pernah, karena saking tajamnya pemikirannya mungkin ya, dan mungkin kacamata orang itu berbeda dengan Iya. kacamata Ustadz. Ya. Persoalannya itu Ustadz membuat kajian katanya dulu ya. Judulnya itu Islam Agamaku, Injil Kitab Injil Suciku. Kitab Suciku. Itu kacamata Ustadz memandangnya seperti apa sebetulnya? Bisa dijelaskan ini? Masya Allah, ya. Jadi pernah ada kajian Islam Agamaku, Injil Kitab Suciku. Ribut. Ribut. Oh, pendangkalan akidah. Oi lur, pendangkalan akidah karena di tengah pasar. Kajian itu tuh di tengah pasar, di Masjid Nurul Falah, PT Semen. Pendangkalan akidah kok tengah pasar. Nah, tapi aku seneng ada beberapa kawan-kawan yang datang kemudian mengkonfirmasi. Tad, ngapa mak itu Tad? Yang jawab Quran, la nufarriqu baina ahadim mir rusulin. Kita itu tidak boleh membedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Dari bapak tauhid Nabi Ibrahim. Ibrahim punya anak Ishak sama Ismail. Yang dari jalur Ishak kemudian ada Musa, kemudian Sulaiman, Daud, turunnya ke sini ya. Salah satunya termasuk Nabi Isa alaihissalam. Yang dari jalur Ismail punya keturunan Adnan dan lain-lain sampai ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ini nabi. Baik dari jalur Ishak maupun dari jalur Ismail. Kata Allah, la nufarriqu baina ahadim mir rusulin. Jangan beda-bedakan mereka. Mereka semua agamanya sama. Dalil Qur'annya, innad dina indallahil Islam. Karena mereka semua, karena agama di sisi Allah adalah Islam. Jadi jelas agama semua nabi itu Islam. Kitab yang turun pada Nabi Isa adalah kitab Injil. Berarti umat Isa saat itu adalah Islam. Isa sendiri adalah Islam dan kitabnya adalah Injil. Jadi mereka bilang, Islam agamaku, Injil kitab suciku, umat zaman itu. Kalau sekarang, Islam agamaku, Injil, Zabur, Taurat, kitab suciku, Al-Quran, pedoman hidupku. Lengkap, kurang lengkap baik. Jadi pokok yang disampaikan itu sebenarnya ke situ. Iya, pokok pakaian karena memang Isa seorang Muslim. Isa seorang Muslim, nabi-nabi terdahulu adalah seorang Muslim. Kitab mereka adalah kitab kita sebagai Muslim. Nah, karena kita hidup setelah zaman Nabi SAW, maka pedoman hidup kita sudah tidak itu lagi, tapi sudah ke Al-Quran. Di mana salahnya? Tapi kita cukup mengimani saja. Iya, Karena itu rukun iman. Iya, kayak misalnya lemak di dalam syariatnya Nabi Musa haram. Iya. Tapi lemak dalam syariatnya Nabi Muhammad halal. Jelalah jadi sate ya. Apa sate bosaka? Iya. Nah, itu asik kan itu sate-sate itu kan ada lemak. Iya, Kita ambil iya. syariat yang mana? Syariat Nabi SAW, maka itu halal. Tidak ada yang salah sebenarnya. Jadi kalau sebenarnya kalau bahasanya clickbait judul itu. Bukan eye catching, nujamato. Tapi memang goalnya kemana itu sebenarnya? Golnya itu. Apa memang sengaja untuk supaya orang datang untuk mengkonfirmasi kepada Ustadz? Oh enggak kita enggak sampai itu kan. Jadi kita memang pengen menjelaskan bahwa Injil, Isa, Musa, Yusuf, Ayub, semua itu adalah Islam. Iya. Tapi sesungguhnya ketika Ustadz membuat judul kajian itu, menyadari tidak itu bakal menjadi mispersepsi? Kalau di Bandung dulu pernah ada judul, itu lebih lagi. I love Jesus because I am Muslim. Keren itu.
Oke, tapi kan Iya. itu kalau untuk komunitas akademis mungkin taruhlah. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat umum, Oke, tapi gini ya nggak Pak Wiwin? nah, Prasangka orang atau hal-hal yang di luar kontrol kita bukan salah kita, dak sih? iya sih. Kalau wong nggak paham ini ya bukan salah kita. Ngapa dia nggak paham misalnya? Kenapa dia tiba-tiba tidak mengkonfirmasi tapi lebih ke, oh ini pendangkalan akidah, memvonis tanpa Iya. mengklarifikasi. Tabayun dong, rumah Iya, kita jelas, teleponnya ada. Tabayun, ngobrol. Jadi Tapi, sasarannya waktu siapa? Sasaran pengajian waktu yang kajian ini. dan sejak itu kita ngomong di mana-mana soal itu. Tapi hebohnya itu memang sempat datang aparat ya waktu itu kabarnya. Iya datang, tapi alhamdulillah kalau yang kawan-kawan dari aparat itu mereka mengkonfirmasi. Iya. Sifatnya mengkonfirmasi, Bukan membubarkan. bukan membubarkan. Dan beliau gini, dengan alasan ketertiban masyarakat biar tidak ribut, kalau misalnya ditunda cak mana Ustaz Rian. Iya. Tidak masalah, Pak. Aku tidak ngomong sekarang, bisa ngomong besok, bisa ngomong ke depan. Nah, akhirnya beliau ngomong, ya kalau misalnya judulnya dirubah. Dan bagusnya, Ana lupa ya siapa yang ngomong, tapi jawabannya cak ini. Dan itu tuh masuk akal sehingga Ana bisa menerima. Ketika beliau ngomong, iya misalnya belum cocok makan jagung, tat masih makan pur, jok jagung, ndak galak uang. Ayo benah pula. Iya. Ya sudah, kalau alasannya itu gak apa-apa. Tapi tidak sampai dihalang-halangi dah. Tidak sampai dalam, tapi Tidak. tetap jalan itu. Kajiannya jalan dengan topik yang berbeda, Dengan tapi topik pembahasannya sama. Masalah kita di judul wae ternyata. Di judul. Iya. Misalnya Islam agamaku, Injil, Injil kitab suciku. Itu menimbulkan mispersepsi. Mm-mm. Tapi menyadari tidak sebenarnya sesungguhnya. Kalau menimbulkan tidak sengaja ya kalau menimbulkan, karena ya tadi hal yang di luar kontrol kita bukan salah kita. Iya. Tapi ketika orang berpikir lain itu juga tidak bisa disalahkan. Toh memang kita ini kan hidup di ruang persepsi. Iya. Kayak misalnya Aisyah radhiyallahu anha bisa perang sama Ali, yang satu istri Nabi, yang satu menantu Nabi, itu kan karena persepsi kan. Aisyah di atas onta tiba-tiba dilihat, oh berarti Aisyah panglimanya. Tiba-tiba ada panah yang ngarah ke Aisyah. Akhirnya terjadi perang itu. Ali radhiyallahu anhu kurang mulia apa? Aisyah kurang mulia apa? Tapi dalam perang Jamal toh mereka juga benturan karena memang kita hidup di ruang persepsi. Iya. Bebas, silakan berpersepsi apa saja, kita terbuka. Apalagi sekarang Lentera Iman terbuka, yang mau mengkonfirmasi itu ahlan wa sahlan. Bebas. Oke. Menarik ini, Tat. Ya. Mungkin kita cukupkan, Tat, ya? Boleh, kalau Ada durasinya lah sekitar tidak cukup lagi. 30 menit lebih ini. Ya. Tat, terakhir, Tat. Siap. Harapan Ustadz baik kepada Lentera Iman ini dan kepada masyarakat Oku dan goalnya Ustadz nih. Silakan Baik. disampaikan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, azakumullah. Adanya Lentera Iman ini kami hanya ingin jadi seperti semut di kobaran api Nabi Ibrahim. Mungkin kami tidak bisa merubah apapun atau tidak bisa memadamkan api tersebut, tapi paling tidak kami ingin punya jawaban ketika ditanyakan kepada kami, Anda di mana saat buta aksara hijaiyah begitu besar di Ogan Komering Ulu ini. Yang pertama, yang kedua, kami ingin membangun kesadaran kolektif bahwa ini adalah masalah kita, bukan Lentera Iman. Pacak idak kamu ngaji bukan urusan kami, tapi paling tidak ketika keluargamu tidak baca Quran, kamu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi mari kita bangun kesadaran kolektif untuk melihat masalah ini dari kacamata yang sama. Oke, mungkin demikian ya. Ini pergeseran dengan Ustadz Rian Dinata. Tat, sekali lagi terima kasih, Tat, telah berbagi kisah. Iya, dengan Kami senang doakan, hati. Mudah-mudahan Lentera Iman ini semakin besar. Amin ya Rob. Dan minat Besar apanya? masyarakat. Besar lokasinya apa besar? Besar apanya? lokasinya, besar juga manfaatnya. Amin ya Rob. Dan mudah-mudahan masyarakat Batu Raja yang belum terketuk untuk belajar ngaji, Iya. diaturi ke sini, Tat, ya. Sebentar, Pak Win kapan ngaji? Saya Tapi ngaji di beliau rumah, tidak perlu ngaji sih. Beliau alumni Arisalah. Arisalah itu termasuk pondok senior di Jawa Timur. Tat. Saya ngaji di rumah, Tat. Atau tidak bangga jadi santri? Bangga dong. Bangga dong. Cuma kadang malu, Tat. Karena saya merasa tidak tamat, jadi kadang ada rasa malu gitu loh. Oke, kita akhiri pergeseran kita pada sore hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.